من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Inusaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Andalusia, Madrasah Pembangunan di bawah Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah telah hadir guru-guru yang kita cintai, Ustadz Amir Faisal, Habib Nabil Al-Musawa yang akan berbagi nasihat sekaligus ilmu bagi kita berkaitan dengan syarat agar Ramadan bernilai ibadah. Tentunya masih bersama kami, Damai Inusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang Allah muliakan guru kita Habib Nabil Al-Musawa, hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Semoga selalu Allah menjaga beliau, memberkahi hidup beliau, memberkahi keturunannya, memberkahi rezekinya, dan mudahkan semua urusannya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Abi Amir, Mas Agung, semoga selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman semua, pemirsa Damai Indonesiaku, dimanapun Anda berada. Sebuah kebahagiaan kita berkumpul hari ini karena kita ingin menyambut tamu yang agung, tamu yang sangat mulia. Rasulullah SAW berkumpul sebelum masuk Ramadan, memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya, qad adhallakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, futihat abwabul jannah, wa wuliqat abwabun nar, wa sufidat asyayatin. Sudah nampak rindangnya Ramadan. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, diikat setan-setan. Dan kita semua insya Allah sedang mau memasuki bulan Ramadan yang agung ini. Suatu keterharuan dalam jiwa kita semua. Karena tidak ada bulan yang bisa membuka pintu surga, menutup pintu neraka, mengikat setan, kecuali bulan Ramadan. Nah, sahabatku semua rahimakumullah, saatnya kita sekarang berkontemplasi, merenung. Benarkah kita sudah siap untuk memasuki Ramadan? Jangan asal masuk. Kalau asal masuk, nanti kita nggak tahu apa-apa. Apa yang harus kita kerjakan? Karena itu pertemuan ini adalah saatnya kita berbekal bagaimana kita memasuki Ramadan. Minimal ada 4 yang harus kita persiapkan. Yang pertama ilmu. Ayo dihafal ya. Yang pertama apa?
ilmu. Yang kedua, ruhiyah. Apa? Ya, ruhiyah ini berkaitan dengan jiwa. Yang ketiga, jasmani. Apa? Jasmani. Yang keempat, ya, di sini ilmu, ruhiyah, jasmani, dan maliyah. Apa? Apa artinya maliyah? Harta. Jadi minimal ada 4 yang kita persiapkan. Yang pertama, ilmu. Mengapa harus ilmu? Karena Ramadan sebuah program yang besar. Allah langsung yang mengadakan. Allah langsung yang mengundang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang merasa beriman, kata Allah. Kutiba alaikumusiyam. Sekarang aku mengundang kalian untuk berpuasa. Jadi yang mengundang Allah langsung. Makanya jangan sampai tidak mengerti Ramadan ini bulan apa. Jangan dikira Ramadan hanya bulan puasa. Selain Ramadan ada juga program lain. Tadi Qori membacakan tentang Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bahwa bulan Ramadan bulan Al-Quran. Jadi ketika kita masuk Ramadan, jangan yang diingat hanya puasa saja. Puasa sudah kita lakukan. Misalnya ya, kita sudah menahan lapar dan haus sejak fajar sampai maghrib. Selama puasa kita ngapain? Nah, banyak orang hanya tidur, main, nonton, ngebuburit, buang-buang waktu ke sana kemari. Nah, jangan-jangan ini yang kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Banyak orang yang berpuasa di Ramadan tapi tidak kebagian apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Ada lagi yang berpuasa tapi dia berbohong, di pasar menipu, di kantor korupsi. Apa kata Nabi? Malam yada qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang masih menipu, berkata bohong, korupsi, Allah enggak butuh puasanya. Perhatikan. Jadi ada ibadah pada saat kita berpuasa yang juga tidak kalah pentingnya untuk kita lakukan. Apa itu? Membaca Al-Quran. Karenanya ibadah membaca Al-Quran tidak dibatasi waktu oleh Allah. Kapan saja membaca Quran. Jadi kalau para ulama terdahulu, mereka kalau sudah menjelang Ramadan, semua majelis taklim tawakufan. Mengapa kok tawakufan? Karena mereka mengumumkan kepada murid-muridnya, sudah datang bulan Al-Quran, wahai anak-anakku, kata para ulama. Aku harus mengkhususkan waktu untuk Al-Quran. Maka para ulama mengkhatamkan Al-Quran. Yurwa an Imam Syafi'i. Imam Syafi'i disebutkan bahwa kana Syafi'i yaqtimul Quran fi kulli syahrin 30 khatmah. Imam Syafi'i kalau membaca Quran setiap bulan hatam 30 kali hatam. Berarti kalau sehari berapa? Sekali hatam. Wa fi Ramadan 60 khatmah. Kalau sudah masuk Ramadan 60 kali hatam. Kenapa mengkhususkan diri untuk Quran? Khatmun bin nahar wa khatmun bil lail. Hatam di siang hari, hatam di malam hari. Waqad qara'tu ad-Dhahhak. Aku membaca salah seorang ulama hadis namanya ad-Dhahhak dalam kitab Tahdzibul Kamal karya Imam Al-Mazzi. Apa kata Dhahhak? Kuntu usabiqu Syafi'i. Aku ingin berjuang seperti Syafi'i. Akhtimul Quran fi Ramadan 60 khatmah. Aku akan hatam Al-Quran selama Ramadan 60 kali hatam. Fama khatamtu illa 59 khatmah. Ternyata aku hanya mampu 59 kali hatam. Allahu Akbar. Lalu Dhahhak berkali-kali melakukan itu, enggak mencapai 60. Kata Ad-Dhahhak, la'allallah khassasa dzalika lisy-Syafi'i. Kayaknya itu khusus Imam Syafi'i. Nah, kalau kita berapa juz? Berapa kali hatam? Insya Allah ya.
Ya minimal 3 kali hatam. 10 pertama hatam. 10 kedua hatam. 10 ketiga hatam. Ini makna syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi kalau kita mengerti ini bukan hanya bulan puasa, tapi ini juga bulan Al-Quran, maka kita bersungguh-sungguh mengisi dan membaca Quran. Inilah pentingnya ilmu. Jadi persiapkan ilmu tentang Ramadan. Jangan sampai tidak tahu cara mengisinya. Termasuk ilmu Ramadan apa? Memperbanyak doa. Banyak yang sia-sia di Ramadan tidak berdoa. Nah, sahabatku semua rahimakumullah. Di antara juga yang harus kita persiapkan dalam Ramadan adalah ruhiyah. Persiapkan keikhlasan. Karena ibadah puasa ini nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Makanya jangan pura-pura loyo. Kenapa kok loyo? Puasa aku. Nggak usah ditunjuk-tunjukin. Puasa itu hanya Allah yang tahu. Makanya siapkan ruhiyah yang penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga jasmani. Ya, siapkan mulai sekarang, jaga kesehatan, jangan sampai sakit-sakitan. Di Ramadan tahu-tahu dikit-dikit sakit, nggak puasa. Kenapa kok batal? Sakit. Padahal hanya kesandung kakinya, nggak puasa juga. Ya Allah, jangan begitu. Nah, termasuk juga maliyah, harta. Supaya apa? Kita kebagian sedekah. Bersedekah untuk buka puasa. Bersedekah untuk sahur. Itu luar biasa pahalanya. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ittaqin nar walau bisyaqqi tamr. Lindungi dirimu dari api neraka sekalipun kamu bersedekah separuh kurma. Semoga Allah berkahi. Baik, terima kasih Abi yang telah memberikan gambaran yang sangat jelas sekali betapa mulianya, betapa istimewanya bulan suci Ramadan. Memang benar jika kita perhatikan secara kasat mata bulan-bulan ini memang tidak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain. Tetapi bagi orang yang beriman yang dilandasi dengan ilmu, maka mereka menyadari bahwa tidak mungkin mereka tidak melakukan amalan karena setiap amalan yang kecil pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah di segmen berikutnya nanti Habib Nabil akan menjelaskan kepada kita lantas bagaimanakah hal-hal yang perlu kita persiapkan agar bulan Ramadan memiliki nilai ibadah. Selepas pesan-pesan berikut ini, damai Indonesiaku.